Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPU DKI Jakarta, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali dapat berjumpa lagi di podcast KPU DKI Jakarta bersama saya Azzah Leli. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Sebelum mulai, untuk Sobat KPU DKI Jakarta yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jika berbicara mengenai pemilu, memang tidak ada habisnya, apalagi beberapa tahun terakhir merupakan tahun politik yang menjadi bahan perbincangan. Nah, di pertemuan kali ini akan membahas perbedaan, keunikan pemilu dari masa ke masa, kemudian mulai dari sistem, desain, dan sisi teknis penyelenggaraan. Sudah hadir bersama kita seorang yang luar biasa dan tentunya sudah berpengalaman menjadi penyelenggara pemilu. Dan sekarang beliau menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta dan mengampu divisi teknis penyelenggaraan. Nah, sobat, kita sambut Bapak Nurdin. Halo Pak. Ya, halo. Selamat datang di podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang. Senang sekali Bapak dapat hadir pada hari ini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Semoga tetap sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Nah, Pak, sebelum mulai nih ke obrolan mengenai topik kepemiluan, di sini saya akan tanya terlebih dahulu, gimana sih perjalanan Bapak jadi penyelenggara pemilu, awal mulanya itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Leli ya. Yang pertama, terima kasih atas undangannya untuk berbicara di podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Untuk aktif di kepemiluan, sebenarnya sebelum terjun dari penyelenggara, saya itu pernah waktu masih mahasiswa itu menjadi pemantau itu dari jaringan mahasiswa, jaringan masyarakat memantau pemilu, ikut mantau pemilu lah ketika itu tahun 2004. Nah, baru aktif terjun menjadi penyelenggara itu pada saat pemilu 2007, yaitu pemilu gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2007. Itu kalau nggak salah yang pertama kali pemilu gubernur. Ketika itu saya jadi PPS di tingkat kelurahan, karena saya tinggal waktu itu di Kelurahan Tengah Keramat Jati, saya jadi PPS di sana. Kemudian di 2009 saya juga di PPS kelurahan. Kemudian 2012 pemilu gubernur DKI Jakarta, itu saya jadi PPK, panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Kemudian 2013 saya ikut mencoba untuk berkompetisi mendaftar di KPU Kota Jakarta Timur, dan alhamdulillah ternyata lulus ya dan diterima sampai masa periode 2013 dan 2018. Nah, di 2018 saya ikut mendaftar dan di KPU Provinsi DKI Jakarta, dan alhamdulillah terpilih hingga hari ini sampai periode nanti 2023. Saya kira itu. Oh, gitu ya Pak. Berarti udah jadi pas waktu mahasiswa pun juga udah aktif di kepemiluan ya Pak. Berarti kan udah lama banget nih, udah hampir dari 2004 sampai 2021. Ya. Hampir 17 tahun. Nah, selama 17 tahun nih Pak, kira-kira suka dukanya itu apa sih Pak jadi penyelenggara pemilu? Saya kira banyakan sukanya, tapi banyakan dukanya ya, tapi suka aja gitu. Gimana tuh? Karena kita tahu lah kalau dalam proses penyelenggaraan pemilu itu banyak hal-hal yang baru, yang kredit gitu kan, yang harus bisa kita selesaikan. Nah, ketika ada persoalan-persoalan yang kredit, yang kemudian perlu penyelesaian gitu kan, kemudian kita bisa menyelesaikan itu, dan itu kebanggaan tersendiri bagi kita penyelenggara, saya kira gitu. Ya tentunya setiap pekerjaan pasti ada suka dan dukanya. Betul, Oke Pak. Nah, ketika udah berbicara suka duka di selama 17 tahun ini, hal yang paling berkesan tuh apa sih Pak jadi penyelenggara pemilu? Waktu banyak sih sebenarnya ya, cuma ada hal-hal yang menurut saya itu terjadi di luar kebiasaan saja. Misalkan ketika waktu di KPU Jakarta Timur gitu kan, karena waktu itu di KPU Jakarta Timur saya langsung menjadi ketua ya, ketua KPU Jakarta Timur, sehingga
beban-beban kerja itu ya tentunya tanggung jawab akhir itu ada di ketua gitu, sehingga beban kerjanya cukup berat lah gitu. Nah ketika itu pada saat hari H ini memang saya cerita sedikit ya. Iya. Jadi ada larangan untuk mendirikan tidak diizinkan mendirikan TPS di rumah perumahan dinas TNI. Nah kemudian pada saat itu semua TPS-TPS yang ada di lingkungan TNI itu diminta untuk digeser keluar. Nah DKI Jakarta kita tahu bahwa memang daerah padat penduduk gitu kan, sehingga butuh waktu untuk kita berembuk dengan warga masyarakat setempat bagaimana TPS yang tepat lah untuk ditempatkan. Nah ada satu tempat itu di Kecamatan Matraman, TPS-nya banyak ya, ada 13. Mereka kesulitan tempat karena wilayahnya sangat padat penduduk gitu kan. Sehingga kemudian pada malam itu juga yang besoknya akan pelaksanaan pemilu, tapi malamnya kita belum dapat tempat, itu kan luar biasa ya. Iya. Nah kemudian kita koordinasi dengan stakeholder, waktu itu wali kota ada, kemudian ada dari Dandim Jakarta Timur, ada Polres Jakarta Timur, kita berembuk, kemudian mencari tempat. Nah, ketika sudah mendapatkan tempat, ketika itu yang diizini oleh penjaganya, tapi bukan pemilik gitu kan, penjaganya, kita bersihkan sampai jam 2 malam, kita mau dirikan tenda, ternyata pemiliknya datang dan itu tidak boleh ditempatkan. Akhirnya kita pindah lagi, kita sepakat sepanjang jalan Matraman itu. Dan itu ternyata pendirian juga cukup lama karena 13 TPS sampai jam lebih dari jam 8 gitu. Sehingga itu yang menurut saya paling berkesan lah dalam proses pemilu, di mana itu hari H, kemudian hari penentuan, ternyata TPS-nya masih belum berdiri. Saya kira itu. Kan tadi Bapak cerita tentang di pengalaman di KPU Jakarta Timur. Nah, kalau dibandingkan di KPU Provinsi DKI Jakarta, Bapak kan sekarang sudah menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Itu kalau mengenai beban kerja, kemudian tekanan, itu lebih berat mana Pak? Kalau dibandingkan pas waktu Bapak jadi ketua dulu. Kalau beban kerja dan tekanan ya lebih menjadi ketua KPU gitu, Jakarta Timur ya. Kalau di DKI Jakarta ini kan hanya membawahi divisi teknis. Nah, divisi teknis ini kan hanya beberapa tahapan gitu kan, seperti pencalonan, kemudian ada pendaftaran partai politik, kemudian ada dana kampanye, kemudian ada pemungutan dan penghitungan suara gitu kan, dan penetapan hasil. Nah, persoalan-persoalan ini kan sebenarnya memang ada kadang-kadang terjadi persoalan ketika adanya sengketa gitu kan. Tapi kalau misalkan ketika di Jakarta Timur jadi ketua, itu kan kita harus selain yang sifatnya teknis itu, kita juga harus menguasai juga hal-hal lain seperti logistik gitu kan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menurut saya tanggung jawab ketua itu lebih besar gitu daripada setiap divisi, karena gini, kalau divisi itu kan sifatnya hanya ya udah, walaupun kita ini KPU ini kan prinsipnya itu kolektif kolegial gitu kan, semuanya bertanggung jawab setiap tahapan, tapi masing-masing punya tanggung jawab sesuai dengan divisinya. Nah kalau misalkan kita sebagai ketua divisi, kita kan hanya menitik beratkan tugas dan tanggung jawab kita ke divisi. Tapi kalau misalkan ketua itu harus bisa mencakup semua divisi gitu. Minimal tanggung jawab akhir lah gitu. Ketika tahapan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Aduh, berat juga ya ngomongnya. Kan Bapak sudah sangat berpengalaman di bidang pemiluan ya Pak. Mulai dari 2004 itu pas waktu mahasiswa, kemudian di Pilgub 2007, kemudian sudah melewati Pilgub 2012, Pilpres Pileg 2014, kemudian Pilgub 2017, dan terakhir pemilu serentak 2019. Dari semua pemilu dan pilkada yang udah dilaksanain, itu pasti Bapak menemukan beberapa perbedaan gitu. Itu kira-kira apa Pak perbedaannya dari pemilu dari masa?
ke masa itu? Kalau perbedaan yang mendasar itu kan gini, awal-awal pemilu itu kan khususnya yang sering jadi masalah itu kan data pemilih. Ya. Itu saya ingat waktu pemilu 2007, kemudian di 2009 itu data pemilih kita itu masih manual, gitu. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi bulan-bulanan masyarakat ya, ketika ada orang yang tidak peduli dengan pendataan pemilih, namun kemudian ketika mau menjelang hari H yang proses pendaftaran DPT-nya sudah selesai, baru mereka mengecek namanya tidak terdaftar, dan itu menjadi sasaran tembak buat masyarakat di bawah, karena PPS, PPK ini kan garda terdepan dalam penyelenggaraan setiap pemilu gitu kan. Jadi yang korban omelan, korban macam-macam lah kalau di bawah gitu kan. Jadi yang paling berat waktu di 2007, 2009 itu ya terkait dengan data pemilih gitu. Untuk di bawah ya, di tingkat bawah sebagai garda terdepan. Nah, kalau di 2012 waktu itu DKI sudah memulai ya, walaupun sifatnya offline terkait dengan data pemilih. Nah, baru kemudian di 2014 ya kan, dan 2019 baru kita punya data terintegrasi. Nah, ini menurut saya kan ada perbedaan-perbedaan terkait dengan data pemilih ya kan, yang sebelumnya manual, tidak punya link gitu kan, sehingga memungkinkan saja setiap orang itu terdaftar di banyak tempat gitu pada saat itu. Tapi kalau untuk 2014 dengan 2019 kan sudah ada data yang terintegrasi. Kemudian juga kalau di 2019 ini juga sudah cukup luar biasa ya perbedaannya dengan pemilu yang sebelumnya. Yang pertama itu penyelenggaraannya dilakukan secara serentak, gitu kan. Pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, DPRD itu serentak. Waktu pemilu 2014 ya kan, itu masih dibedakan ya antara pemilu gubernur, pemilu DPR, DPD, DPRD dan pemilu presiden itu dibedakan waktunya gitu kan. Nah, itu perbedaan yang mendasar, sehingga karena itu serentak, jadi persiapannya juga harus 2 kali lebih lah dari pemilu 2014 seperti itu. Setelah dijelaskan beberapa perbedaan nih Pak, jadi tantangan terbesar jadi penyelenggara pemilu itu seperti apa Pak? Jadi kita ini kan dituntut untuk bekerja berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan lain sebagainya itu gitu kan. Nah, prinsip tantangannya yaitu kita harus mampu melaksanakan pemilu ini benar-benar diterima oleh semua kelompok gitu, semua kalangan, semua kontestan. Nah, ini yang tantangan terberat menurut saya. Sehingga apapun upaya dilakukan. Salah satunya gini, kita ini kan sudah masuk zamannya teknologi informasi gitu kan. Ya, hal-hal yang manual itu ya harus semakin diperbaharui gitu. Saya kira gitu. Jadi pemilu yang sudah itu sebenarnya ada kelebihannya, cuman ada catatan dan diperbaiki di pemilu selanjutnya gitu ya Pak. Betul. Nah, di pemilu serentak 2019 kan pemilu yang barusan kemarin dilaksanakan ya Pak. Apa sih sebenarnya yang paling membedakan pemilu ini dengan pemilu sebelumnya, selain desain pemilunya yang serentak gitu? Ya. Selain desain, tentunya isu-isu kepemiluan juga berubah ya. Kemudian beban penyelenggara juga berubah gitu kan. Isu kepemiluan, kalau kita lihat dari pemilu sebelumnya itu semua kampanye itu dilakukan masing-masing calon ya. Kalau di pemilu 2019 isu-isu lokal itu kurang dilihat ya, kurang booming di masyarakat. Mereka lebih melihat kampanye presiden gitu kan, sehingga kemarin sangat viral sekali gitu kan, terkait dengan setiap presiden calon presiden mengucapkan apa langsung booming gitu. Sedangkan isu-isu lokal yang seharusnya juga harus
dikampanyekan oleh anggota DPRD khususnya ya. Nah itu kurang kurang mendapat perhatian lah dari masyarakat, saya kira itu. Nah jadi selain desain, terus kemudian ada juga isu kepemiluan, kemudian beban kerja. Itu yang membedakan ya, beban kerja di teman-teman di lapangan, khususnya di garda terdepan di bawah, di KPPS, di PPS, PPK itu yang paling berat ya, karena logistik pemilu yang sebelumnya itu cuma DPR, DPD, DPRD, nah ini ditambah lagi dengan pemilu presiden, sehingga beban kerjanya itu otomatis semakin berat. Seperti itu. Yang desain pemilu seperti itu berarti dengan keserentakan dengan pilpres kayak gitu berarti eksistensi isu lokal tuh tenggelam gitulah ya Pak. Iya, kurang mendapat perhatian. Iya. Seperti itu. Oke. Dengan keadaan Indonesia yang saat ini nih Pak, berkaca dari pengalaman pemilu yang sebelum-sebelumnya. Nah, menurut Bapak nih sistem pemilu yang cocok di Indonesia tuh seperti apa Pak? Apakah sistem pemilu yang sekarang tuh udah cocok apa gimana? Sebenarnya sih untuk sistem pemilu yang saat ini tentunya kan sudah menjadi pembahasan panjang ya. Kita itu pernah merasakan sistem pemilu tertutup ya kan, kemudian terbuka. Jadi dua-duanya kita sudah merasakan gitu. Nah, dua-duanya juga punya kelemahan dan punya kelebihan. Betul. Seperti itu. Kalau tertutup mungkin dari sisi penyelenggaraan agak mudah karena masyarakat dari sisi penyelenggaraan, kemudian pemilih juga lebih mudah karena masyarakat hanya memilih partai politik kan gitu. Ketika datang ke TPS mereka hanya mencoblos partai politiknya gitu kan. Nah nanti tinggal partai politiknya yang menentukan calon-calonnya gitu. Itu kemudahannya. Tapi kekurangannya juga ada. Dengan adanya sistem tertutup, jadi masyarakat tidak bisa menentukan secara langsung siapa calon yang akan yang dipilihnya gitu, karena partai politik gitu kan, sehingga mencuatlah oligarki parpol seperti itu, atau yang biasa disebutnya itu kader jenglot gitu, kader ya, jadi orang-orang terdekat dari pimpinan partai politik yang bisa jadi gitu, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau pemilih. Itu kalau sistem tertutup. Nah, kalau sistem terbuka, memang secara kelebihannya, secara langsung masyarakat bisa menentukan karena di surat suara itu tertera nama calon-calon yang mereka akan pilih, gitu kan. Ketika calon itu terbanyak, ya otomatis jadi, gitu. Tapi kelemahannya itu dari sisi penyelenggaranya ya memang dalam proses khususnya penghitungannya itu agak ekstra lah, gitu kan, karena harus melihat satu-satu, gitu kan, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Oke Pak, udah jelas ya Sobat KPU DKI Jakarta mengenai sistem desain dan lain-lain. Sekarang mewakili pertanyaan Sobat KPU DKI Jakarta nih Pak. Pada saat KPU tidak ada kegiatan, kan 2020 itu ada beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, dan di DKI Jakarta kan nggak melaksanakan pilkada gitu kan, atau pilgub gitu. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh KPU khususnya divisi teknis gitu kalau nggak ada tahapan? Ya, kalau divisi teknis sebenarnya ada pekerjaan yang berlanjut. Kalau kayak data itu kan ada data pemilih berkelanjutan gitu kan. Kalau divisi teknis ini kan kita tetap melakukan koordinasi gitu kan terkait dengan pergantian antar waktu. Apakah kalau kita hanya DPRD provinsi itu partai politik ketika melakukan pergantian antar waktu ya kita harus monitor langsung gitu kan. Kayak di DKI Jakarta sendiri kan dari pemilu 2019 kemarin sampai hari ini itu sudah ada 3 anggota DPRD yang di PAW gitu kan, yang 2 meninggal, yang 1 mengundurkan diri, dan itu diajukan ya kan ke KPU melalui pimpinan Dewan DPRD. Nah itu di bawah divisi teknis tuh yang melakukan kajian, kemudian pengecekan dan lain sebagainya. Itu tugas yang yang dilakukan ketika ada persoalan itu. Yang kedua, kita melakukan pengarsipan dokumen, karena kan dokumen-dokumen kepemiluan khususnya yang berkaitan dengan divisi teknis itu kan banyak ya, dari proses pencalonan sampai penetapan hasil.
Makanya divisi teknis itu disebut dengan jantung pemilu, gitu kan. Jadi proses intinya lah. Jadi kalau manusia itu nggak ada jantungnya ya mati, gitu kan, atau jantungnya tidak berdetak lagi ya mati. Nah, termasuk begitu. Kalau misalkan divisi teknisnya vakum, ya nanti bingung pelaksanaan pemilunya seperti apa. Terus yang ketiga, di samping yang tadi dilakukan, yang ketiga ini kita mempelajari lagi regulasi-regulasi kepemiluan yang khususnya berkaitan dengan divisi teknis. Karena regulasi yang ada, kita persiapan pemilu ke depan ini kan butuh simulasi-simulasi, butuh pemahaman regulasi yang konkret yang itu yang nantinya diaplikasikan di lapangan, gitu kan. Kan banyak nih 2019 kemarin evaluasi. Bahkan tidak hanya di DKI Jakarta, semua KPU daerah juga melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi itu kita pelajari sehingga pada saat pemilu 2024 nanti persoalan itu tidak terjadi lagi, kira-kira. Nah, sobat, sudah dijelaskan ya, jika tidak terdapat tahapan pemilu, berarti KPU itu nggak diem aja gitu, tetap produktif untuk melaksanakan apa yang sudah dijelaskan Pak Nurdin tadi. Bicara ke depan nih Pak, tadi kan sudah disinggung tentang pemilu serentak 2024 nih Pak. Nah, di DKI Jakarta juga akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, gimana sih gambarannya kira-kira, dan kemudian persiapan apa sih yang harus disiapkan oleh penyelenggara pemilu? Kan tentunya beban kerjanya juga semakin bertambah gitu. Jadi di 2024 nanti itu ada 2 pemilu, ya. Yang pertama itu pemilu serentak, pemilihan umum yang memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD. Ya, kalau di daerah lain itu ada DPRD tingkat 2, tapi kalau di DKI Jakarta hanya DPRD provinsi. Nah, KPU RI itu sudah membuat simulasi-simulasi. Itu direncanakannya kemungkinan bisa di bulan Februari, Maret, atau April. Nah, itu disimulasikan sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi tahapan itu paling lambat ya, itu 20 bulan sebelum hari H, sehingga kemudian kemungkinan di pertengahan 2022 itu sudah dimulai tahapan untuk pemilu pemilihan umum serentak. Nah, untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 itu akan dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Nah, prosesnya itu memang ada tahapan-tahapan yang berhimpitan ya. Kalau misalkan waktunya itu 10 sampai 11 bulan, kemungkinan berarti di Desember 2023 itu tahapan pemilu gubernur dan wakil gubernur itu sudah dimulai gitu. Nah, kalau DKI Jakarta ada kekhususan. Kalau misalkan calonnya itu lebih dari 2, kemudian hasilnya itu tidak ada yang mencapai 50% persatu, itu bisa nanti dilanjutkan dengan putaran kedua, seperti itu. Nah, terkait dengan beban kerja ya, kalau melihat dari pemilu 2019 kemarin, ini khususnya di tingkat bawah gitu kan, salah satunya pada saat hari H untuk KPPS. Misalkan KPPS banyak yang kelelahan, ya kan, Salah satunya itu adalah karena terlalu banyak mereka dari pagi, dari hari sebelumnya bahkan sampai hari pemungutan, penghitungan, kemudian penulisan berita acara. Nah, penulisan berita acara ini berset-set nih, gitu kan. Mereka harus memberikan ke seluruh partai politik, DPR, DPD-nya, kemudian DPRD, DPD-nya ke saksi DPD, kemudian presiden dan wakil presiden. Jadi saya kira untuk pemilu ke depan ini penggunaan teknologi informasi itu adalah hal yang mutlak, gitu. Jadi kemarin itu sebenarnya di pemilu 2020 KPU RI sudah memulai dengan namanya Sirekap, gitu kan. Walaupun ada masih kelemahan-kelemahan lah, gitu kan, kalau dengar dari evaluasi teman-teman daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Tapi apapun itu namanya, yang nanti dibuat oleh KPU RI periode selanjutnya, karena kan periode 2022-2027, apapun itu namanya, yang terpenting adalah
ada aplikasi yang digunakan mungkin semacam seperti Sirekap lah gitu kan, yang nantinya akan mempermudah teman-teman di tingkatan bawah khususnya, sehingga mereka tidak terlalu kesulitan lagi dalam membuat salinan berita acara seperti itu. Baik, tentunya dari beberapa pemilu sama pilkada yang sudah dilaksanakan itu tidak luput dari kekurangan dan beberapa catatan ya Pak, yang menjadi pertanyaan nih, desain pemilu seperti apa sih yang ideal kalau melihat perjalanan pemilu sampai kemarin? Sebenarnya kalau bicara ideal ini tergantung tergantung perspektif siapa gitu kan. Kalau dari perspektif undang-undang ya mungkin yang ada di undang-undang ini yang ideal gitu. Tapi kalau dari perspektif penyelenggara ya kita sebenarnya ya mengharapkan itu kemarin adanya revisi gitu. Adanya revisi, kemudian di 2022 itu ada pemilu, kemudian di pemilu kada ya kan, kemudian di 2024 ada pemilu daerah, pemilu pilihan umum serentak. Kemudian nanti di 2027 ada pemilihan kepala daerah serentak lagi. Jadi jarak 2 tahun setiap pemilu itu ada pemilu gitu. Sehingga pelaksanaan pemilu itu bisa dilakukan secara terus-menerus gitu dan tidak membebani masyarakat sebagai pemilih, tidak terlalu membebani penyelenggara juga dan juga peserta pemilu gitu. Karena begini, sebenarnya kan konsep pemilu itu kan luber dan jurdil ya kalau dalam undang-undang. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, konsep adil ini sebenarnya adil untuk penyelenggara, adil untuk peserta pemilu, adil juga untuk pemilih gitu. Jadi ketika ada pemilu namun pemilih kesulitan untuk memberikan hak suara karena surat suaranya terlalu banyak dan lebar gitu kan. Nah ini kan artinya tidak memberi keadilan kepada pemilih. Atau juga kepada penyelenggara gitu kan. Ketika menjadi beban penyelenggara yang sangat berat gitu kan, dipaksakan sedemikian rupa, nah ini juga tidak adil. Kemudian atau adil kepada peserta. Jadi ketika pemilu itu dilakukan secara berdekatan atau serentak secara menyeluruh, nah ini peserta pemilu, partai politik dalam hal ini juga kesulitan mencari kader-kadernya, gitu kan, untuk menentukan kader-kadernya siapa yang bisa dulu dan lain sebagainya. Nah ini juga tidak adil untuk peserta pemilu, sehingga konsep adil ini ya itu yang menuju ideal. Itu adil untuk peserta pemilu, adil untuk penyelenggara dan juga adil untuk pemilih. Saya kira gitu. Untuk pertanyaan yang tadi itu sekaligus menjadi pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan yang mau dilontarkan sih Pak. Sobat, sudah jelas ya tadi bagaimana desain pemilu di Indonesia, kemudian teknis penyelenggaranya dan segala kekurangan serta kelebihannya. Segala bentuk desain pemilu yang sudah dilaksanakan itu tentunya sudah melewati beberapa riset dan dipikirkan dengan kesesuaian keadaan Indonesia. Kita harap pemilu ke depan berjalan lancar dan dapat memperbaiki segala catatan dari pemilu yang sebelumnya. Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua dan Sobat KPU DKI Jakarta yang menonton. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan. Mungkin Sobat KPU DKI Jakarta yang ingin bertanya jangan khawatir, dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar nanti dan jawabannya akan disampaikan pada podcast berikutnya. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Sobat KPU DKI Jakarta, demikianlah obrolan yang sangat seru kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa Sobat, terus saksikan podcast KPU DKI Jakarta berikutnya dengan pembicara dan materi yang tidak kalah serunya dengan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Saya mohon maaf apabila ada salah. Saya Azizah Leli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.